Selamat siang. Perkenalkan, saya Sumarlin Wirantana Malik dengan NIM D1A03-10294. Dan di channel ini, kita akan membahas salah satu isu hukum yang sedang hangat dibicarakan. Kali ini, kita akan bahas salah satu kasus yang menarik di ranah hukum tata usaha negara, yakni gugatan PDIP terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden di pemilu 2024. Kasus ini bukan cuma soal politik, tapi juga soal bagaimana hukum ditafsirkan dan ditegakkan. Di balik panggung demokrasi Indonesia, sebuah pertarungan hukum yang menentukan masa depan politik bangsa berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Oktober 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu partai politik terbesar di negeri ini, menggugat Komisi Pemilihan Umum. Apa yang dipermasalahkan? Apakah benar proses cacat hukum? Ataukah semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku? Inilah sengketa yang mengguncang panggung pemilu Indonesia. Jakarta, Oktober 2024. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi sorotan politik setelah menerima gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dasar gugatannya adalah keputusan KPU yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut PDIP, keputusan tersebut tidak sah karena Gibran Rakabuming Raka belum memenuhi syarat usia minimal 40 tahun saat pendaftaran. Namun, KPU berpegangan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUO/21/2023 yang membuka celah bagi calon yang berusia di bawah 40 tahun jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Gibran saat itu menjabat sebagai wali kota Surakarta. Tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final and binding, kemudian erga omnes. Artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini. Tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah gugatan kami itu sudah betul. Semisal disebut layak, artinya dapat dipahami oleh mata overhead-nya oleh KPU dan jajarannya. Tetapi nanti persiapan memastikan itu. Kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan MK. Sudah disebutkan dia final, kami menghormati juga. Namun esensi dari putusan itulah yang kita harapkan. Kalau ditemukan on mata overhead oleh KPU, maka rakyat yang diwakili di Senayan, di legislatif yaitu MPR, wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keabsahan berpendapat itu ada di sana, diwakili itu. Nah, dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu di-quote. Pengalaman saya 2 periode saya di DPR di Komisi Hukum dan memimpin beberapa pansus. Tentu pansus ini punya hak untuk memanggil, melakukan penyelidikan atas tindakan pemerintah. Itu undang-undang konstitusi bahkan itu menjamin. Artinya itu bisa berlanjut, ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ. Muaranya tetap ke MPR. Pada akhirnya, PT UN Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh PDIP. Majelis Hakim menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden sah dan tidak melanggar hukum. Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat hukum. Beberapa pihak mempertanyakan kewenangan PT UN dalam memutuskan perkara ini. Sementara yang lain menilai keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi. Kasus ini menjadi presiden penting dalam sejarah hukum tata negara Indonesia, menunjukkan kompleksitas hubungan antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan dalam menjaga integritas demokrasi. Demikian pembahasan singkat mengenai sengketa pencalonan Gibran Rakabuming Raka di PT UN Jakarta. Semoga video ini dapat menambah wawasan hukum kita bersama. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.